Assalamualaikum pemirsa, Ada Pelampung kembali hadir menjumpai Anda dengan berbagai informasi yang telah tim redaksi kami siapkan. Bersama saya Siti Tania dan berikut informasi selengkapnya. Ya, pemirsa, pemerintah provinsi melalui Dinas Pertanian dan Peternakan pagi tadi membuka pelatihan kemampuan kelembagaan bagi ratusan petani di Aula Balai Desa Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Acara ini bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan menjadikan petani yang modern agar dapat meningkatkan taraf hidup. Ratusan petani sejak pagi mendatangi Aula Balai Desa Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, guna mengikuti pelatihan kemampuan kelembagaan petani agar menjadikan SDM petani modern yang dapat meningkatkan taraf hidup. Pelatihan ini diprakarsai oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi yang mempunyai program memajukan petani dan peternak di Bandar Lampung. Seperti petani yang menggarap lahan di register diharapkan dapat menanam pohon yang menghasilkan seperti kopi dan karet hutan karena hasilnya bisa bermanfaat, sementara pohonnya dapat dijadikan sebagai penghijauan. Sementara Wali Kota Herman HN didaulat menjadi salah satu narasumber di acara pelatihan tersebut dan menghimbau agar petani dapat menjaga lingkungan karena Desa Sumber Agung merupakan desa yang masih asri dan alami. Daerah kawasan semua, sedikit yang punya masyarakat. Nah, kawasan ini bisa ditanam tapi tidak bisa motong. Nanam misalnya kopi, kakao. Kegiatannya ini pertanian kehutanan sama produksi kopi bubuk. Manfaat untuk petani. Manfaat untuk petani tanam. Tim Liputan Tegar TV melaporkan. Ya, pemirsa, akibat harga BBM bersubsidi dinaikkan oleh pemerintah Jokowi, masyarakat yang berprofesi nelayan di pesisir Teluk Lampung kini kebingungan pergi melaut. Pasalnya kenaikan BBM makin memperbesar biaya operasional, meskipun tangkapan ikan belum tentu hasilnya. Para nelayan di Pelabuhan Pusat Pelelangan Ikan Lempasing Teluk Betung Utara kemarin tidak melakukan aktivitas seperti biasanya. Mereka hanya duduk di atas kapal sambil memperbaiki jaringnya. Sebagian nelayan yang lain mengisi waktu tak melaut dengan memperbaiki mesin kapal. Hal ini dilakukan sambil menunggu kondisi suasana pemasaran hasil tangkap bisa disesuaikan dengan kenaikan BBM yang membebani mereka. Nelayan semakin bingung dengan naiknya harga BBM bersubsidi. Sedangkan di saat belum dinaikkan saja mereka cukup prihatin dalam mengarungi hidup sebagai pelaut. Karena hasil melaut tidak seimbang dan biaya operasional yang dikeluarkan untuk pembelian BBM. Saat ini pemerintah Jokowi telah menaikkan BBM hingga Rp2.000 per liternya. Hal ini dirasakan sangat menyiksa kehidupan nelayan yang berpenghasilan selalu tidak pasti. Para nelayan harus mempertimbangkan saat ini untuk pergi ke laut. Yang saya pikirkan yang terdahulu, ya dari awalnya sih waktu solar masih 65. Ya baik-baik aja. Ini sekarang harga naik udah 85, memang agak sulit. Harusnya bagi nelayan kadang tidak sesuai dengan penghasilan kita ini, Pak. Tim Liputan Tegar TV melaporkan. Pasca diumumkannya kenaikan BBM bersubsidi oleh pemerintah, sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Seperti di Pasar Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah, harga cabai menembus hingga Rp65.000 per kilogramnya. Dampak kenaikan harga BBM bersubsidi, sejumlah harga sembako mengalami kenaikan. Yang paling drastis yakni harga cabai merah. Dari harga Rp30.000 per kilo, kini naik mencapai Rp65.000 per kilogramnya. Selain cabai merah, cabai rawit juga mengalami kenaikan dari Rp50.000 per kilo menjadi Rp55.000 per kilogramnya. Cabai hijau besar dari harga Rp32.000 per kilo naik menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Para pedagang cabai mengeluhkan kenaikan tersebut sebab modal untuk belanja ke pengepul bertambah besar, sementara minat beli masyarakat menurun. 65. Sebelumnya? Sebelumnya 30. Harga daging ayam pun ikut melonjak. Sebelum kenaikan BBM, harga daging ayam potong Rp23.000 per kilo, kini menjadi Rp28.000. Namun untuk harga ikan masih stabil.
Kenaikan harga BBM pada harga bawang merah dan bawang putih. Menurut Erni, pedagang bawang, harga bawang putih berkisaran Rp13.000, sedangkan bawang merah Rp12.000 per kilogramnya. Erni mengaku masih menjual bawang menggunakan stok lama. Sebelum BBM naik, ia berharap pemerintah secepatnya mengendalikan harga sembako yang terus meroket. Sementara harga beras juga mengalami kenaikan, berkisar Rp1.000 hingga Rp2.000. Menurut Surip, salah satu pedagang beras mengatakan, untuk jenis beras termurah dari Rp8.000 naik menjadi Rp9.000, sedangkan beras koki dan Raja Lele masih stabil. Anggaraya Tejualuyo, Tegar TV, Lampung Tengah. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, seiring dan kemajuan dan perkembangan daerah, profesi petani banyak ditinggalkan. Dari data Badan Statistik Nasional Kota Metro, sejak tahun 2003 lalu hingga kini sekitar 30% petani setempat memilih beralih profesi sebagai pedagang atau penjual jasa. Hal tersebut disebabkan laju pembangunan dan penataan kota yang semakin pesat. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPS Kota Metro Taulina Anggraini saat mengadakan workshop dan anggota DPRD dan Kepala Satuan Kerja Kota setempat di Wisma Al-Zahra Ganjar Agung Metro Barat Senin kemarin. Sejak tahun 2003 lalu hingga 2014, profesi petani berkurang hingga 30%. Hal ini disebabkan banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi komplek perumahan maupun perkantoran. Akibat perubahan tersebut, banyak petani beralih profesi menjadi pedagang atau penjual jasa. Bahkan ada yang memilih pindah wilayah untuk mencari lahan pertanian baru. Perdagangan kayak ruko bertambah dan sebagainya itu menyebabkan lahan pertanian berkurang, sehingga yang tadinya banyak petani-petaninya mereka akhirnya beralih juga. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 2 DPRD Metro Ridwan Sorimaun Ali mengatakan, berkurangnya profesi petani merupakan hal yang wajar. Pasalnya, pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kota Metro begitu pesat, sehingga lahan yang awalnya adalah sawah kini beralih fungsi menjadi lokasi pembangunan. Ridwan berharap kondisi petani yang saat ini menjadi perhatian pemerintah Kota Metro. Pembinaan serta pelatihan harus terus ditingkatkan agar pertanian bisa tetap bertahan di tengah-tengah pesatnya pembangunan. Sehingga lahan yang semakin sempit, petani mampu menyumbang swasembada pangan bagi kota pelajar ini. Di Metro khususnya ini alih fungsi lahan pertanian karena dia perkotaan. Nah, karena dia perkotaan, ya satu kota lama-lama otomatis sedikit demi sedikit akan terkikis. Indarjo Gunawan, Tegar TV Kota Metro melaporkan. Ya pemirsa, Wali Kota Bandar Lampung Herman HN pagi tadi menyerahkan penghargaan Satya Lencana kepada 612 pegawai negeri sipil. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Ada Apa Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Herman HN pagi tadi menyerahkan penghargaan Satya Lencana kepada 612 pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kota yang dilaksanakan di Gedung Semerko, kantor pemerintah daerah setempat. Tanda jasa ini merupakan simbol pengabdian para pegawai kepada bangsa dan negara dalam kurun waktu tertentu. Penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya ini adalah bagi mereka pegawai negeri sipil yang telah mengabdi selama 10, 20, dan 30 tahun. Tadi pagi, Wali Kota Herman HN menyerahkan tanda jasa kepada 612 pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kota Bandar Lampung. Satya Lencana Karya Satya ini diberikan kepada pegawai negeri yang telah bekerja dan mengabdi kepada bangsa dan negara. Penerima Satya Lencana Karya Satya 10 tahun berjumlah 71 orang, 20 tahun 245 orang, dan 30 tahun sebanyak 296 orang. Di antara penerima penghargaan tersebut adalah Effendi Yunus dan Muhammad Umar, keduanya saat ini menjabat kepala dinas.
Dalam sambutannya, Wali Kota Herman H.M. juga mengatakan kepada PNS yang menerima penghargaan untuk terus memacu dan memicu kinerja serta meningkatkan disiplin serta melayani masyarakat lebih baik lagi. Sebuah pegawai Kota Lampung dapat penghargaan dari Presiden Republik Indonesia. Ini penghargaan Rakyat Lencana Karya 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun. Dari Bandar Lampung, Sahat Penasution melaporkan. Polemik penutupan Gang Burung beberapa waktu lalu oleh salah satu showroom mobil di Jalan Raden Intan hingga kini belum menemukan titik terang. Wali Kota Herman H.M. menanggapi hal tersebut mengaku hingga kini masih menunggu pihak-pihak terkait guna bermusyawarah. Iya benar ya. Hal tersebut disampaikan Wali Kota usai menyerahkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya di Gedung Semergo pagi tadi. Herman H.M. mengaku siap memfasilitasi musyawarah yang mempertemukan pihak-pihak terkait, hanya saja hingga kini pertemuan yang dimaksud belum terrealisasi. Lagi sibuk ya belum? Iya. Jadi belum sampai sekarang belum ketemu ya Pak ya? Ya belum. Belum ada ya? Karena kemarin orangnya lagi di Jakarta atau gimana. Kemarin mau ketemu saya, lagi sibuk. Sebelumnya warga yang tinggal di Gang Burung, Kelurahan Enggal memprotes penutupan akses jalan tersebut dengan Gang Kenari. Penutupan gang ini karena masuk dalam lahan yang telah dibeli salah satu showroom mobil dan bersertifikat. Belum lama ini Wali Kota Herman H.M. meninjau lokasi tersebut, namun belum ada langkah yang pasti guna menyelesaikan persoalan. Wali Kota berjanji siap memediasi kedua belah pihak. Sahat Penasution, Tegar TV Lampung melaporkan. Seluruh satuan kerja Kabupaten Pesawaran pagi tadi mengikuti lomba futsal dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Korpri ke-43 tahun 2014 di lapangan Desa Sukaraja, Kecamatan Tataan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin tali silaturahim sesama anggota Korps Pegawai Republik Indonesia. Kemudian di lapangan ulang tahun Korpri ke-43 tahun 2014 yang diikuti oleh seluruh satuan kerja se-Kabupaten Pesawaran diwarnai berbagai pertandingan. Di antaranya olahraga futsal. Kegiatan ini diawali dengan tendangan pertama yang dilakukan oleh Wakil Bupati Musiran. Musiran mengatakan dengan olahraga ini bertujuan untuk menjalin kebersamaan antar anggota Korpri. Selain itu, Wakil Bupati berharap seluruh anggota Korps Pegawai dapat melayani masyarakat dengan maksimal. Dan kepada atlet yang berprestasi nantinya akan mewakili kabupaten setempat dalam event-event tingkat provinsi. Sementara itu, menurut Sekretaris Korpri Sulis, kegiatan ini merupakan agenda tahunan dan pemenangnya akan meraih piala tetap juga bergilir. Sedangkan olahraga lainnya seperti tarik tambang yang hanya menciptakan ajang kebersamaan dan tidak merebut juara apapun. Heri Kodri, Pesawaran, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Bisa sambut Kapolres Kabupaten Lampung Timur digelar di Aula Tribrata Polres setempat Selasa kemarin. Acara berlangsung hikmat dan mengharukan, karena kini merupakan tanggung jawab Kapolsek baru untuk meneruskan program lama serta siap menciptakan keamanan dan program polisi peduli rakyat. Kapolres Lampung Timur yang dulu dijabat oleh AKBP Joko Widianto Selasa kemarin resmi digantikan oleh Kapolres baru AKBP Juni Duarsah. Acara bisa sambut digelar di Aula Tribrata Polres setempat dan berjalan dengan hikmat. Bisa sambut ini merupakan serah terima jabatan untuk meneruskan tanggung jawab Kapolres lama kepada Kapolres baru guna menciptakan keamanan dan meneruskan program polisi peduli rakyat. Dalam sambutannya, Kapolres lama AKBP Joko Widianto mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua lapisan, sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selama ini. Kapolres yang menjabat di Kabupaten Lampung Tengah selama 1 tahun 2 bulan tersebut juga menceritakan kenangan dan pengalamannya saat mengamankan wilayah dari berbagai konflik, seperti konflik pileg, pilkades, dan ganti rugi tanah masyarakat, namun dapat teratasi dengan baik. Lampung Timur 1 tahun 2 bulan 13 hari, harinya saya hitung. Sementara Kapolres baru AKBP Juni Duarsah mengatakan siap melanjutkan program kerja Kapolres lama dan mempunyai program polisi peduli rakyat.
untuk memberikan pelayanan prima dan keamanan masyarakat. Menurutnya program ini tak jauh berbeda dengan program polisi mencair. Sampai Pak Joko. Yang kedua, saya ada program yang mungkin sebentar ada kesempatan waktu akan saya paparkan tentang visi-misi program saya. Sementara Bupati Lampung Timur Erwin Arifin berharap bagi Kapolres Lama dapat terus berkarya di tempat yang baru. Dan kepada Kapolres baru agar menjalankan tugasnya dengan baik untuk memberikan pelayanan, keamanan, kenyamanan, dan ketentraman di masyarakat. Baik itu dengan Kapolres maupun yang Kepala Kejaksaan, Kodim, termasuk pengadilan, ini tercipta dengan baik. Rinto Suhadin Sandi, Tegar TV Lampung Timur. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Ada Apa Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Guna meningkatkan produksi daging di Bandar Lampung, pemerintah provinsi melalui Dinas Pertanian dan Peternakan pagi tadi mengunjungi kelompok ternak sabana di Desa Sumber Agung, Kecamatan Kemiling. Hal ini bertujuan mengoptimalkan peternak khususnya budidaya sapi. Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tabroni Harun pagi tadi mengunjungi kelompok ternak sabana di Desa Sumber Agung, Kecamatan Kemiling. Kelompok ternak sabana sebelumnya telah menerima bantuan hewan ternak sapi dari pemerintah dan telah sukses dalam budidayanya. Dari sebanyak 28 ekor sapi, kini kelompok ternak tersebut berhasil mengembangbiakan menjadi 36 ekor. Perjanjian antara pemerintah dengan kelompok tani terkait bantuan tersebut adalah bila sapi betina maka anak sapi tersebut menjadi milik kelompok ternak, sementara sapi jantan dirawat hingga besar dan dewasa, lalu dijual dan hasilnya sebagian untuk membeli anak sapi dan kembali dibesarkan. Dengan jumlah sebanyak 10 orang, kelompok ternak sabana akan terus mengembangkan dan meningkatkan ternak sapi agar lebih maju. Dan meminta kepada pemerintah bantuan berupa motor roda 3 untuk mencari pakan ternak, karena bila musim kemarau di wilayah Kemiling sulit mencari rumput. Sementara Wakil Wali Kota Tabroni Harun berharap agar kelompok ternak ini lebih kreatif karena dapat limbah ternak sapi bisa digunakan hal yang bermanfaat seperti air kencing dan kotoran sapi dapat dijadikan pupuk untuk kelompok tani di desa setempat. Biasalah, program pemerintah di bidang peternakan ini sangat luar biasa. Bayangkan, dalam kurun waktu lebih kurang 6 bulan sampai 1 tahun, mereka sudah minimal survive, kemudian mereka menjadi masyarakat yang produktif. Kenapa saya bilang produktif? Karena memang pertumbuhan hewan sapi ini betul-betul dikelola dengan manajemen yang benar. Tim Liputan Tegar TV Lampung melaporkan. Wakil Gubernur Lampung Bahtiar Basri Rabu pagi kemarin menerima kunjungan Rektor Institut Teknologi Sumatera di ruangan kerjanya. Pertemuan ini bertujuan membahas kerjasama antara pemerintah provinsi dengan pihak kampus demi kemajuan dunia pendidikan. Rektor Institut Teknologi Sumatera Rabu pagi kemarin melakukan kunjungan kepada Wakil Gubernur Provinsi Lampung Bahtiar Basri untuk membahas kerjasama demi kemajuan dunia pendidikan, serta memperbaiki fasilitas kampus tersebut seperti listrik yang belum terpasang karena dapat mengganggu kegiatan belajar mahasiswa. Wakil Gubernur Bahtiar Basri mengatakan, dengan adanya kampus ITERA di Provinsi Lampung dapat mengangkat dunia pendidikan di Sang Bumi Ruai Jurai ke tingkat nasional dan internasional. Namun saat ini masih terdapat kekurangan fasilitas seperti listrik yang akan berkoordinasi dengan Bapeda agar dilakukan pemasangan secepatnya. Mantan Bupati Tulungagung Barat ini berharap masyarakat dapat mendukung adanya pembangunan kampus ITERA agar dapat berhasil mencetak mahasiswa lulusan berkualitas serta bermanfaat dan dapat membantu program pemerintah Provinsi Lampung. Masyarakat Lampung dan juga Sumatera ya, karena dia sebagaimana dikatakan oleh Bapak Rektor tadi bahwa ITERA ini diusahakan akan lebih bagus daripada LTTB dan ITS gitu. Sementara Rektor ITERA Profesor Dr. Oviar Zetamin mengatakan, pemerintah provinsi mendukung pembangunan kampus tersebut karena semua dana bersumber dari APBN serta akan memenuhi kekurangan sarana dan prasarana. Saat ini kegiatan perkuliahan masih menggunakan mesin genset.
Untuk biaya operasional solar dalam 1 bulan mencapai 36 juta. Diharapkan pemerintah segera mendistribusikan listrik agar menghemat biaya. Fasilitasnya dan prinsipnya dari sisi pembangunan, dari sisi pembinaan dan lain itu ditunjang oleh APBN semuanya, dan ITB diminta dalam 10 tahun untuk membina. Dari Bandar Lampung, Emir Fajar melaporkan. Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan pagi tadi menggelar kegiatan rekonsiliasi data badan usaha di Rumah Makan Begadang Resto Bandar Lampung. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan data perusahaan yang ada dengan BPJS. Selain itu juga merupakan pengecekan jumlah premi yang akan dibayarkan. Sebanyak 170 peserta perwakilan perusahaan di Provinsi Lampung mengikuti kegiatan rekonsiliasi data badan usaha yang digelar selama 3 hari di lantai 2 Rumah Makan Begadang Resto Teluk Betung Utara. Acara ini diadakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung. Awal ini jumlah perusahaan yang kita undang untuk mengikuti rekonsiliasi sebanyak 776 badan usaha atau perusahaan. Kepala Unit Peserta dan Keikutsertaan BPJS Kota Bandar Lampung, Edi Wiono, mengatakan kegiatan rekonsiliasi data badan usaha oleh BPJS adalah untuk mencocokkan data jumlah anggota perusahaan yang ikut serta di layanan kesehatan. Selain itu juga guna mengecek jumlah pembayaran premi atau iuran per bulan yang dibayarkan oleh perusahaan. Bukan hanya itu saja, dari jumlah 750 perusahaan yang diundang, hanya setengah perusahaan yang hadir di acara tersebut. Edi juga mengharapkan kegiatan dapat berjalan dan lancar dan badan usaha dapat mengerti setelah mengikuti kegiatan rekonsiliasi oleh BPJS. Masih standar 1 sampai dengan 6. 1, 2, 3, 4. Dari Bandar Lampung, Emir Fajar melaporkan. Ya pemirsa, Badan Penyuluhan Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Lampung Timur Rabu kemarin mengadakan pelatihan dan bimbingan teknologi peternakan tepat guna di Balai Pertemuan Kecamatan Batanghari. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dan peningkatan produksi bagi para peternak. Sebanyak 5 peternak kambing Etawa di Kecamatan Batanghari Rabu kemarin mengikuti pelatihan teknologi peternakan tepat guna. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan bimbingan bagi pelaku usaha ternak di daerah tersebut. Kepala Badan Penyuluhan Perikanan, Pertanian dan Kehutanan, Hairul Amri mengatakan, pelatihan teknologi peternakan tepat guna dilakukan bagi peternak kambing perah jenis Etawa. Diketahui di Kecamatan Batanghari terdapat 6 kelompok peternak kambing perah sebanyak 20 ekor yang masih belum maksimal dalam produksi dan peningkatan kualitas hasil susu perahan. Sementara kendala yang dihadapi peternak kambing perah ini munculnya penyakit mastitis radang kambing dan berakibat menurunnya produksi, bahkan menyebabkan matinya puting kambing. Kita harapkan supaya petani-petani yang ikut pelatihan ini menyatukan diri sehingga menjadi satu kekuatan baik dalam penyediaan sarana produksi, pakan, kemudian budidayanya dan sampai pemasarannya. Jika kambing sudah terjangkit bakteri tersebut maka sulit disembuhkan dan hanya dapat dikarantinakan. Untuk itu Hairul menyatakan bagi peternak agar melakukan upaya pencegahan seperti menjaga kebersihan dan sanitasi kandang, sanitasi perlakuan pemerahan dan sanitasi proses. Diharapkan BIMTEK ini dapat memberikan pemahaman untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas hasil susu perahan, serta pola pemasaran. Dalam kesempatan ini juga dilakukan praktik peragaan cara pemerahan susu kambing yang baik dan benar sesuai ilmu peternakan. Tapi air tidak ada. Rinto Suhadin Sandi, Tegar TV, Lampung Timur. Ya pemirsa, informasi dari Lampung Timur tadi mengakhiri jumpa kita di Ada Apa Lampung edisi hari ini. Saya Sri Tania dan tim kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.